Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Marilah kita senantiasa mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang. Kemudian diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta kita diberinya taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga kita kembali dapat berhadir berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dosa kita, kedua orang tua kita, guru kita, keluarga, jiran kita, muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam hendaklah kita senantiasa selalu membaca kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati serta yang ulun muliakan para habaib, para syaraib dimanapun berada, wabil khusus yang ada di tempat kita ini, dan yang ulun hormati serta yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama juga yang berhadir di tempat kita ini, yaitu guru kita Muhammad Nur dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada sempian barataan. Dan juga yang ulun hormati serta yang ulun muliakan para jamaah yang berhadir di tempat ini. Kembali di sini ulun mengulangi tentang kisah minggu lalu lah, karena kita beberapa hari lagi menghadapi atau menyambut daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur lah. Kalau ini sampai waktunya kena meninggal misalnya ada dapat kita kan. Nah, cuma niat dulu kan. Yang minggu tadi ulun jelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala nirat. Barang siapa gembira, senang hatinya, suka dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan lah. Yang jangan sampai ada jalan berkata, bah ya pulang kita. Sehari aja lagi belapar pulang kita. Nah ini kan kayak ada ikhlas gitu tuh. Artinya bujur-bujur kita berniat. Sebulanan itu berniat, puasanya, kemudian salat sunnah tarawihnya. Kemudian amalan yang lainnya. Umpama pian menemui kekawanan lah. Kada puasa bulan Ramadan, jangan tapi abut, berarti nya tuh datang haid itu aja. Ulun gitu jadi banjir itu lagi. Datang bulan paham lah ya. Yang datang bulan tuh semestinya bebinian. Nah, jadi itu aja. Jadi lawas terkadang laki-laki itu nyakar puasa tuh ada yang sebulanan, datang bulan, orang biasa seminggu aja. Nah, itu kada tapi gowal kita. Nah, kalau pangpian membicarakan hukumnya sekian-sekian, kalau pindah hilang kupiah lah. Itu kayak itu membicarakan agama atau lah, jangan tapi bekarasan. Nah, apa hikmahnya pedilatnya? Allah mengharamkan batang tubuh kita dijilat atau dimakan api neraka. Artinya kita selamat. Mudah-mudahan lah. Arti gembira di sini jangan bahasa Banjar latupan, betembakan. Ada kalau yang tembakan. Kalau di Martapura tuh gurui bahari pakauman tuh drum itu dulu buatnya. Yang kesan tembakan sebarang ke ruang ya lah dan dum-duman lah. Nah itu bisa pecah kaca rumah dan dengar bunyinya itulah. Itu lain yang kayak itu ada.
Artinya kita gembira di sini karena di dalam bulan suci Ramadan ini amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang wajib aja 1 rakaat apa 1 waktu kita sama 70 rakaat di luar daripada bulan Ramadan. Nah, jadi usahakan benar di dalam bulan Ramadan ini sholat itu berjamaah. Mudah-mudahan lah uyuh pangpian. Regampangan puasa mana lapar mana haus lah. Kenalun pada akan supaya jangan lapar jangan haus kehabisan pelajaran daripada almarhum sekumpul lah. Apalagi ini panas luar biasa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan batang tubuh kita dimakan api neraka. Dengan sebab kita gembira, senang hati kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Umpama kita ini hari apa? Buannya banyak petak ulun hari apa? Guru puasa. Ya aku mun kehendak aku nya kau bulan kena aja pang dulur. Jadi kawan mun kehendak ya Allah. Guru ulun sama gitu pendapat sih. Ini bunyi penak lakas benar. Padahal kuring aja seharian. Memang naumus saim ibadatun lah. Tidurnya orang puasa itu menjadi ibadah. Tapi jangan guling aja seharian. Sembahyang zuhur langsung maghrib. Lawan asar di qadanya itu makruh lagu. Bahkan ada yang mengatakan haram. Dan lagi sambungannya. Man qara surat al-fathi awal lailatin min Ramadan khufija fi jalikal am. Ang julun minggu tadi juga. Barang siapa membaca surah Fathah di awal daripada bulan Ramadan, malam Senin ke malam Selasa. Ada tahu lah. Kalau mengikuti ulama, kita mengikuti pemerintah aja. Bila pemerintah menyatakan hari anu 4 hari. Jangan aku berdahulu aja jarnya melakas hari raya. Jadi 4 itu aja lah. Jadi pesan Pak Guru itu pang dahulu kan. Kalau kita ada ijtihad kita atau ada dari guru kita terserah lah. Namanya ada ilmunya jangan belajar nang bahapal gitu ngalih. Jadi awal surah Fatah mun kawa 3 kali ulang. Bacanya inna fatahna laka fatham mubina sampai habis lah kadang itu aja 3 lembar kan rasanya juz berapa Guru ada ingat juz setelah 3 lembar lah. Jadi baca itu jadi awal daripada bulan suci Ramadan yaitu habis sholat maghrib lah. Dan lagi kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau melihat sehari bulan Ramadan, maka baca olehmu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddaraka laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Niscaya bermegah-megahlah Allah Subhanahu wa taala kan dia dengan para malaikatnya. Dan Allah berfirman, wahai malaikatku saksikanlah olehmu bahwasanya telah aku merdekakan daripada api neraka daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang di dalam kubur itu luar biasa senangnya di dalam masuknya bulan suci Ramadan. Karena menurut ada khilaf setiap harinya itu lebih daripada 600.000 umat Nabi Muhammad yang dibebaskan daripada api neraka. Nah, jadi orang yang meninggal hari bulan puasa itu untung juga lah. Tapi mun kawa bikin naik dulu orang lain aja. Nah, jadi itulah. Jadi luar biasa. Artinya orang yang meninggal orang yang mati di dalam bulan Ramadan. Sampai dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan yatatlamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan."
li'anna al-hasanata fi mujtama'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'watu mustajabatun wa junuba maghfuratun wal jannata mustaqatun lahum. Ujar Rasulullah, seandainya mengetahui umatku apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, yang terdapat keistimewaan dan kelebihan di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka mencita-cita, niscaya mereka berharap bahwa adalah satu tahun itu adalah bulan suci Ramadan. Pun kita ini ada harapan inilah sudah sehari itu gue menghitung dah 29 hari lagi hari raya aja. Daerah mana tuh guru yang 18 jam ke siang luar negeri sana kan ada. Kita ini sama aja kalau 24 jam tuh bagi dua. Itu awas siangnya pada malamnya. Nah, jadi seandainya yang ini yang tahu keistimewaan hadis ini, para ulama, orang-orang alim, orang-orang soleh. Makanya ada di dalam kitab itu Nasaiuddiniyah kepada hilaf. Sampai ada salafus soleh itu di dalam bulan suci Ramadan itu 60 kali khatam Quran. 60 kali sehari dua kali lah sehari khatam Quran. Nah, terutama ulun menghimbau bagi yang pemuda-pemuda yang anom nena. Artinya lazimi di dalam bulan suci Ramadan itu membaca Al-Quran. Bahkan sampai ada ulama salafus soleh peraya dulu amalan yang lain. Amalan yang lain itu kada dibaca kecuali Al-Quran. Jadi tempulu umur masih anom mata melihat, mun kaya ulunnya mata 4 sudah nah. Jadi usahakan membaca Al-Quran. Niatakan gasan almarhum umma bapak kita, nini dato kita, keluarga kita, guru kita, jiran kita, muslimin dan muslimat, bahkan orang yang menyakiti kita, bahkan orang yang menjalimi kita dihadiahkan. Kalau orang menjalim kita, menyakiti kita, 3 aja cara menghadapinya supaya hati lapang, tenang. Hendak lebih. Orang tuh menjalim kita, menyakiti kita, 3 ini yang diamalkan. Pertama, sulit maafkan. Kedua, doakan. Ketiga, ikhlaskan. Plong hati. Tidak ada masalah lagi. Kalau kita melawan, ngalih kita. Kalau pindah ada sama aja guru ulun. Umpama kita ditampar orang, bang, kita membalas juga. Mun sama ukuran gancang jalan kana itu. Jadi kita baik itu tadi yang dipakai. Doa itu ada 2, ada yang doa baik, ada yang doa kada baik. Cuma bagus doa baik. Jadi maafkan bila orang salah. Ada kalau ulun kisah semalam di majelis Guru Husin. Manusia iblis melawan Fir'aun. Fir'aun belang lawan iblis. Iblis belang lawan Fir'aun itu paling kesannya. Assalamualaikum. Iblis itu alim kan kada gampangan. Ajajil namanya. Limbahnya sudah maksiat di atas miahi iblis. Itu jadi penasihat malaikat 4.000 tahun ke 400 tahun. Alim luar biasa lah. Lantaran kada mau sujud aja lawan Nabi Adam dikeluarkan daripada surga. Belang sidinina ke tempat Firaun. Firaun ini orang yang mengaku jadi Tuhan karena sakit kada pernah selisman jak dada jadi urul. Apalagi nang sakit nang segelan kolesterol asam urat kada. Lalu pintu ketutup, lalu diketuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ujar Fir'aun siapa di luar? Ujar iblis, masa Tuhan kada tahu? Karena mengaku jadi Tuhan. Lalu tingkas kesah masuk duduk tamu nih kedudukan bakesah. Yang satunya kan alim, yang satunya kan kada Fir'aun kan cuma mengaku jadi Tuhan. Ujar Fir'aun, iblis, rasanya lah kada ada manusia yang paling jahat kecuali kita. Hanya mengaku jahat, mengakuinya bahwa itu jahat.
Kita nih nomor 1 sudah. Ujar Fir'aun lawan iblis. Ujar iblis kada. Masih ada lagi yang jahat pada kita tahu. Oh malah, kukira kita nih sudah the best nomor 1. Jadi iblis alim kalau siapa orangnya? Ujar iblis, wahai Fir'aun, ada di antara hamba-hamba Allah atau daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di ketika si A ini bersalah dengan si B, lalu si A ini hendak minta maaf lawan si B tadi, ternyata si B ini tadi menolak kemaafan itu tadi. Maka orang ini lebih jahat daripada kita berdua ini. Ikam tahulah jadinya minta maaf itu bukan kehendaknya, lantaran hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya menolak hidayah Tuhan. Nah, ini syarat kita supaya hidup jangan bermusuhan. Ingat apa? Bila aku bermusuhan, aku ini jahat pada iblis, maka aku ada. Nah, itu ilmu juga itu guru Allah belajar. Jadi di ketika orang memusuhi kita, di ketika orang bersalah lawan kita, atau orang bersalah dengan kita, biasanya membuat kita kadang mau memaafkan itu kan pertama kita rasa bujur, kedua pangkat kita hebat, ya kebedang sanak tuh, aku kakak, aku tesugih pada ini, adingku ini susah, adingku ini mana pangkat ading, inyalah berharap. Nah ini mulai. Jadi iblis tadi menggoda, bapak kamu memberi bapak kamu. Inya kena pasti utang lo nikam juga. Nah itu. Nah di situ kita bahayanya amaliyah kita buntung. Maka bila rusak hati ini maka hancurlah amal ibadah kita. Nah jadi itulah. Jadi mudah-mudahan kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan ini, seandainya ada perselisihan ataupun permasalahan hendaklah diselesaikan. Terutama dalam rumah tangga kita, lon bini, laki lon bini itu saling reda meredai. Sebenarnya bulan apa nisfu Syaban tadi, tapi bagus ya kan anak menyambut bulan puasa. Kenapa jadi mencita-cita sampai setahun itu hendak puasa? Karena bahwasanya segala kebaikan padanya terkumpul di dalam bulan suci Ramadan itu. Makanya bersedekah luar biasa pahalanya. Membukakan orang luar biasa juga pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membukakan orang itu pada yang mesti orang banyak nang ini, Pak. Orang tuh belang wadah kita sore misalnya, kemudian kita bawa berbuka satu orang aja sudah pahalanya luar biasa. Apalagi kalau orang banyak. Makanya sampai ada di Banjar itu sebulanan dalam rumahnya itu orang sugih membukakan orang berpuasa. Ada kegampangan lah. Jangan pian bepandir nang kene amun ikhlas juga. Nah itu kebanyakan ria aja. Padahal yang mau nakonin ria itu udah tahunnya juga apa arti ria. Kemudian segala taat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala doa dikabulkan. Nah jadi berhimmat kita kalau kita hendak menjaga Lailatul Qadar. Ini pesan guru. Mulai awal Ramadan itu sudah beribadah. Jangan malam ganjilnya aja. Malam 21 yang diuntingnya, malam 23, 25, 27, 29. 4 malam lah. Mulai awal Ramadan itu kan ada yang mengatakan ulama melihat Lailatul Qadar itu malam pertama Ramadan. Jadi mulai awal itu kita makan sahur. Kalau makan sunat makan sahur itu belambat lah. Jadi sebelum makan sahur itu kita sebagai laki-laki ini berdahulu lah ulun menyarankan ambil air wudhu sembahyang kita berdoa lawan Tuhan apa yang diminta. Yang belum begini cangkali berdoa. Mudahan gratis. Artinya ada orang sugih naik makun lah kawilon anakku kada bejujuran. Nah itu yang dicari. Karena jujurannya berubah dia 70 juta adalah paning kepala. Insya Allah banyak guru-guru agama, orang-orang berilmu diraih oleh orang sugih.
berdoa. Jangan kan pun ada bunga ada harapan. Bisa aja Tuhan matur berdoa. Nah, jadi itu sembahyang sunat wudu dalam kawa. Kemudian sembahyang taubat, kemudian sembahyang hajat. Kalau umpama kawa itu sembahyang tasbih. Hanya makan lawan bini yang bagus lagi, lawan bini dibawahi, anak bini dibawahi. Lebih cepat lagi kita berdoa sorangan ketimbang orang banyak ketimbang kita sorangan. Kalau nang nyaman lagi guru ulun melajari tengah malam itu disambat untungnya anak kita itu. Jaka Allahumma barik lana fi dzurriyyati Muhammad, Ahmad, siapa-siapa anak kita. Itu cocok kan. Hendak kada uyuh semuaan itu. Tapi nang nyaman itu, nang itu lebih mantap jadi guru ulun disambat itu. Nah sama pian tadi nang bujang. Hendak lawan si Allah misalnya. Nah, Allahumma alif baina sambat ngaran. Sampai sebulanan tuh pian. Panas orang insyaallah takawin umi panai lah. Sebulanan berdoa. Cuma jangan juga sembahyang malam ini menggawi tapi kena subuhnya kada sembah. Luput lah. Nah, itu alamatul imtirar. Manusia itu tertipu, cangkal menggawi yang sunat yang wajib ditinggalkan. Nah, kita beribadah itu minta dipikir juga, makanya harus berguru. Man laisa syaikhuhu fasyaitanu syaikhuhu. Barang sadaqah pada berguru, maka syaitanlah gurunya. Betakun kita, jangan sopan aku sopan betakun ya. Sampai mati pada sing tahuan. Orang betakun. Makanya di antara kita menyukuri keluarga kita, anak kita, jiran tetangga kita mempunyai ilmu agama atau dikatakan alim, kita mensyukurinya tuh betakun, kita mensyukurinya belajar. Sama bedang sanak, aku alhamdulillah bang, anu dong sanakku jadi ustadz jadi guru. Tapi si jeneng itu tadi kada tahu di rukun udah kada tahu, semua yang kada tahu itu kada mensyukuri ngarinya. Tapi nang ngarandang sanak di ilmu tadi tetap inya mendoakan. Kemudian dan segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Makanya dia di antara riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, barang siapa sembahyang salat sunat tarawih malam yang pertama. Itu jelas Bang sudahlah, bisa kada muat pian. Malam pertama itu baik langgar musala masjid hampir kada muat. Ada yang lebih parahnya jam Mbak Asar itu sudah di anaknya sejadahnya. Hari pertama tuh. Sudah ngelawas tuh wallahu alam berdahulu sejadahnya. Jadi artinya apa tadi? Dulun tadi. Keluarlah dosa seorang mukmin itu tadi sebagaimana hari yang dilahirkan oleh ibu bapaknya. Ada yang mengatakan dosa ibu bapaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ia melaksanakan salat sunnah tarawih. Di sini 23 juga kalau lah. Bayang tarawih. Umipan. Jadi buahnya ada yang bawa ulun jaka 8 ya pangurus. Julun jaku jakanya kawa ke usah tarawih enggak apa-apa. Kalau di Makkah tuh nyaman lagi lah 20 sembahyang tarawih habis isya, kemudian tengah malam witirnya 11 rakaat. Alhamdulillah sebulanan praktis sana. Jadi kalau hendak melihat orang bersifat pemurah berangkat pian umrah di bulan puasa. Masya Allah Makkah itu. Begitulah ke Makkah yang sudah tolak haji pernah kesana yang belum berdoa mudahan dikabulkan Allah. Kita melihat di Makkah itu kedada pohon-pohonan tumbuh-tumbuhan batu aja yang rata-rata, tapi rezeki orang luar biasa berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika bahari itu Nabi Ibrahim terbuat bangalon ini nyaman semuanya itu mengada terbuat. Nah, orang bersedekah itu nah, ulun menyaksikan traknya itu nah diganggang. Makanan, minuman itu sahangkut kita aja. Trak poso nang kenal itu minum
berabut. Kena ada yang membagi duit hari Jumat tuh pakai bag tuh tas itu. Ulun najak anda dapat duduk. Kawan ulun najak anda dapat aneh juga. Kenapa juga pakai ikam terus dapat lah jangan dapat. Aku harus dapat. Dilaluakan ya aneh juga ya. Jadi banyak boleh dapat semalam di sana duduklah. Jadi kada terpakai duit kita nah di sini mun kada beilmu. Bahayanya. Orang setiap hari memberi kita duit, orang bersedekah lawan kita setiap hari, lalu kita kena menyatakan diri kita keramat, pengakun hebat, pengakun. Nah, duit kita kada mau keluar. Nah, itu yang bahayanya. Nah, makanya ada apa? As-sakhiyu habibullah. Walau kana jahilan. Bermula orang yang pemurah itu kekasih Allah walaupun jahil. Al-bakhilu aduwallah walau kana aliman walau kana abidan. Bermula orang yang alim yang bakhil itu adalah musuh Allah sekalipun ia alim. Berarti kada sedikit orang alim itu bakhil. Diberi orang terus simpan terus duitnya. Bangkak kena perutnya. Ada keluarkan. Makanya di Makkah itu kita yang diberi uang sepanjang jalan nah ulun madahkan lah jakane mulai ulun situ Pasut Timur sampai Perdau sana itu orang berpinta-pinta ada yang panggal tangannya batisnya segala lihat kalau nonton haji nih. Nah bari bersedekah. Nya bersedekah ini mulai kita disakit buntungai. Jangan mahadang sugih. Aku mahadang sugih kena aja aku bersedekah di langgar atau di masjid. Bebila sugihnya mati pasti. Nah, jadi tempulu kita dari jaki itu bersedekah itu tadi. Jaka makanan bulan puasa kita umpama masak sop buntut harumnya kan luar biasa nih. Nah, bari jiran tetangga. Itu akhlak kita ada Rasulullah sekalipun kuahnya di sini ada kalau jangan kuahnya melulu matang-matang hadis nih. Ada juga yang pandai nih diberi kuahnya warak jangan ada lalat tulang. Untung jadi ada. Jadi kayak itulah. Jadi jiran tetangga itu nah jangan sisa yang paling afdal itu waktu hendak berbuka memberinya. Kalau menurut aturan Rasulullah berbuka itu kada langsung makan kita nih Pak. Kada kawa. Jadi menurut ukuran ini jalan menurut ukuran parut kita buntungai. Jadi harus bisa menempatkan tempatnya. Ulun ada bisi kawan guru juga. Kalau ulun di pasani umpama ulun kada patuh makan limbah berbuka cuma kurma aja biasanya minum. Ketika kita saruan wadah orang umpati aturan orang. Orang makan juga. Jangan ada kawan ulun ada ini ulun sarik mengalihi orang. Bungkus akan dibawakan nah kan mengalih orang makan aja kalau umpama cagaran mengalihkan orang kada usah besaruan itu pasan bagusan jadi kada apa nah jadi itu kita telah nah jadi dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apalagi nang ulun minggu tadi ulun mengesahkan kita betatai bejiran lawan kuitan utama akan kuitan itu dah makan minum kita tuh. Jangan seorang nyaman kuitan sakit makan. Kalau kita termasuk anak yang durhaka di dalam kitab Syarus Salikin kada hilap tu ada. Kita benyaman-nyaman bernikmat-nikmat sedangkan kedua orang tua kita sakit makan minumnya ini bagi yang bajiran yang parah. Kalau nang di sengatasan kita sudah tahu. Itu harus kita utamakan. Dah mudahan lah nang kita ada bisi kuitan tentang kesempatan kita ada lawas. Makanya kita nih sebagai anak itu perlu direnungkan kebanyakan kata-kata para ulama atau kata-kata hikmah. Kita sebagai anak menggaduh, memelihara kuitan, mengeluarkan harta berhitung. Tetapi di ketika kuitan kita membesarkan kita mulai halus sudah ada hitungannya. Nah itu sambil dipikirkan kita. Terkadang kita pun maaf, terkadang di situ hati itu bisa menangis sedih. Terkadang kita bisa terbanyak memberi pacaran ketimbang kuitan yang bujang-bujang. Bujang-bujangnya ada duitnya jual lah. Jangan ada duitnya kena kawan jual lah. Nah jadi itulah.
Kita lawan kuitan utamakan. Kalau ulun pribadi, ya jujur aja Pak, ini kayak nasihat kan keponakan masih ninikan lawan kuitan ulun Tuhan. Ini namun dan negara jaga berpikir ulun sudah sebelum puasa rajin di sana tuh gula tuh parakan. Bisa pian berapa perlu gula mas 10 kilo di sini. Tuh karakan. Apa hendak pian sosok, nah, cukarakan lemos. Nah, kalau bini tadi cerewet, bini kita abut jangan bepadah buntungai. Umpama ada binian sini bini pian bapak baru kuitan kita aja kan. Nah, bini aja kepura jalan di mana kan. Kayaknya duit itu dibagi jangan habis jeung udah bini. Bujuran ngalih pian nak bari-bari nak bersedekah ngalih. Assalamualaikum kepintaan kesan tadarus Quran atau tarawih. Allah kayak apa ya lah. Kenapa mah bini ku ni berjalan maka dompetnya di bawahnya. Sakit barang ini. Bujuran tuh haram. Jadi dibagi nyaman kita hendak bersedekah terutama kita lawan kuitan, lawan daun sanak lah. Yang paling dikasih sayangi untungnya dalam agama itu saudara kita perempuan. Bukan yang saudara laki yang kada, diutamakan. Ada kita di situ yang sanak misalnya hidupnya sakit, di situ kita bari-bari. Kemudian terakhir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah datang bulan suci Ramadan dibuka segala pintu surga. Nah, jadi surga itu dibuka di dalam bulan suci Ramadan. Makanya sembahyang itu diantara hikmahnya ulun memadahkan. Zuhur asar itu 8 rakaat. Nah itu adalah guru ulun melajari hikmah kita. Bila kita melaksanakan zuhur 4 kemudian asar 4 terbukalah pintu surga yang 8. Kemudian neraka 7. Ialah sholat maghrib lawan sholat isya. Bila kita mengerjakan 2 macam sholat ini tertutuplah pintu neraka. Subuh 2 rakaat, orang yang mengerjakan sholat subuh 2 rakaat, dosa siang dan dosa malam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah diantaranya sembahyang. Jadi lalu kalau iman kita makanya dalam bulan puasa kan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas ayatnya. Orang yang beriman yang dipanggil berpuasa itu orang beriman. Jangan jual-jualan karena kita pengen melihat orang ada puasa langsung bah ada biman sok ikam lah. Nah hilang rupiah nyatakan jadi. Iya kan paling orang ada usaha. Artinya cukup lawan hati aja. Mengijam mungkaran tanah. Nah, bila kita kada kau menakur itu cukup hati aja kada ketuju itu aja. Jangan dilawan berkisah, ini kan puasa puasa. Maka dibuka segala pintu surga dan ditutup segala pintu neraka. Jadi ada orang berpandir lawan ulun lah pernah terjadi nih kisah. Ulun hartan mandi itu waktu di Banjarsan. Orang nih melontar pian melontar. Guru aja singgahnya tahulah pian si anu meninggal guru. Maka orang tuh guru sembahyang ada pernah. Cuma yang Jumat kan dia puasa kada tahu dia apa-apa. Tapi malam Jumat meninggalnya untungnya lah guru lah surga kalau guru. Jaku bisa ke ikam ke sana. Aku bertakon nih kan jadi menyatakan surga kada bisa jawab guru aja. Jangan wani menyatakan surga. Nah, itu tahta masyiatillah urusan Tuhan. Memang hadis itu guru lah. Jadi jangan kita untungnya jangan tahan bersih puasaan lalu jangan bersumbayang Jumat mas macam masa mati malam Jumat hendak lepian gitu. Nah, kita kada kawa ditantuakan tapi yang kita kawa menjalaninya menuntut ilmu. Orang yang istiqomah menuntut ilmu, bujur-bujur menuntut ilmu, matinya lepas siksa kubur.
Mudah-mudahan. Makanya kita ini kan malam terakhir kalau lah istirahat lah. Nah berniat jadi dicatat itu sampai kita buka niat kita nuntut ilmu pada beampihan. Makanya habis keluar daripada majelis ilmu ini, ya Allah ya Tuhan kulun minggu kena tulak juga. Jangan berdahulu. Aku nih nggak sakit tantu minggu kena haur benar. Itu berdahulu kalau kita jangan langsung tanamkan niat aja. Aku minggu kena tulak lagi nuntut ilmu. Nah itu pelajaran daripada guru tadi. Jadi umpamakan kita sakit atau umpama kita sibuk itu ada kehendak kita. Apalagi malam Jumat, nah ini kan luar biasa. Nah dan dipasungi, dikurung segala setan-setan dan iblis. Kenapa? Maka banyak aja orang kada puasa, kada sembahyang nafsu buntung. Makanya jalan penghalang kita beribadahnya 4, 2 dilihat, 2 kada bisa melihat. Yang pertama kita lihat penghalang kita beribadah manusia, kedua harta. Yang kada kita melihat nafsu lawan iblis. Lain siapa yang menampar iblis yang bunsal matanya. Nabi Musa lah. Jika kita nengah itu kita tahu aja menamparnya. Kita kada melihat. Nah, itu yang membisik kita, itu yang menggoda kita waktu berbuka sahur. Ini waktunya aman, ikam banyak tidak makan. Banyak aja supaya ikam kena kada anu lagi tarawih pas tarawih. Lalu menguapnya, haur mengantuk aja kebanyakan. Ada nang kesaulun orang kada patu puasa, kawin lawan biniane, lolos pondok, nang lalakiannya kada tahu apa-apa, kawin, buru diraih. Jadi pas bulan puasa, bulan Saban bulan puasa, ujarnya bini, pian puasa lah. Aku puasa kada tahan, aja coba pian. Nah, waktu bersahur, iwaknya intaluk masak hatam. Jadi sudah mulai jam 7 itu sudah lain orang jam 8 sudah. Nah, kabulujuran bini ini ke pasar, ke pasar, bertukar-tukar kesan pemukaan. Lalu menghancam dapur, menguhup mie, merendam mie. Nah, ada kita pancap. Nah, sampai tuntung sudah makan mie ini pas bini datang mengatuk. Nah, lalu bepakut di dalam tajau nang hari itu ada tajau yang dingin gitu, tajau apa ngarannya itu. Nah, bepakut di tajau gitu. Ya, itu. Jadi ujar yang bini, kenapa ikam yang? Aku parutku sakit benar jam. Padahal mie ini belum tetaguk, itu belum habis bujuna di dalamnya. Jadi lalu udah menahan lagi dingin. Kalau nih tajau tadi dingin, lalu muntah. Jadi bini mau rutakan belakang. Bini ini bingung. Maka sahur tadi intaluk keluarnya nih. Kenapa maka mie keluarnya? Lalu betapa. Yang seingatku kita bersahur tadi makan ini waktunya intaluk. Kenapa ini mie? Nah, kamu kata tahu yang inilah artinya kekuasaan Tuhan. Artinya bisa merubah intalu menjadi mie. Seorang ngomong. Nah, itu Pak. Nah, jadi kalau ada yang itu diijazahkan oleh nah, bini. Kekuasaan Tuhan yang merubah intalu. Jujur aja. Tadi ada satu orang yang makan mie. Nah, jadi itulah. Nah, jadi yang terakhir ulun menyampaikan. Ketika kita habis makan sahur, kita habis berniat, kemudian dibaca situ, Allahumma bibarakati akli sahur, a'inni gadan anil ju'i wal atosi. Ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat ulun makan sahur, tolongi ulun, jangan ini bacaan a'inni, alif lon a'inni, tolongi ulun daripada lapar dan haus esok hari. Nah, baca pulang inna a'taina kal kausar 7 kali tiupakan di banyu. Ini pelajaran daripada ijazah almarhum Rasul. Insya Allah panas sangkaya pun haus sangkaya kita kada mau haus 7 kali. Membacanya nak nyaman serumahan di dalam iskan tenang. Baca 7 kali ulik. Biar haus panas kayak merasa haus kita. Ulun dah merasakan itu.
Inna a'tainakal kausar. Kan hakikatnya kan hari ini di hari kiamat kan Telaga Kausar kan orang yang minumnya kan seumur hidup kada bakalan haus lagi. Jadi mudah-mudahan lah itu yang dapat Allah sampaikan. Jadi Allahumma bi barakati akli sahur a'inni ghadan anil ju'i wal atasi. Bukan lantaran nasi lawan minum makan tadi yang menolong kita, Allah cuma sebab itu tadi minta tolongnya lawan Tuhan. Makanya terkadang bila kita kehendak kesiangan tuh ambil gandum, ambil kurma, makan. Jangan alasan ada sambatan bersahur kena puasa. Jakanya lantaran nasi lawan minum tadi orang tuh kuat atau kada mati. Banyaknya orang yang sakit, ada yang 10 tahun cuma minum aja. Siapa yang memberi makannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini aja yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf ulun mohon ampun dan maaf. Dan seandainya dalam penyampaian ulun beberapa minggu yang telah lalu ada kesalahan, kekhilafan baik kata-kata maupun tingkah laku ulun selaku dari pribadi mohon ampun dan maaf, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, menamui lagi kita berjenis seperti ini. Dan ulun sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.